الله أكبر الله أكبر. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من فر بدينه من أرض إلى الأرض استوجب له الجنة ولو كان شبرا وكان رفيقا بإبراهيم ومحمد صلى الله عليه وسلم. Puji dan syukur sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan nikmat kepada kita semua. Nikmat yang paling besar saat ini yang telah Allah curahkan kepada kita adalah nikmat taufik dan hidayahnya. Dengan nikmat inilah kita mudah taat kepada Allah dan ikut sunnah Rasulullah SAW. Meskipun di tengah-tengah kesibukan kita mendengar panggilan Allah terasa oleh hati kita bahwa ini panggilan Allah, Rabb atau Tuhanku yang memberikan aku kesehatan, Allah yang memberikan aku rezeki, Allah yang memberikan aku kehidupan, dan suatu saat kita akan dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena rasa terpanggil maka kita mudah taat. Jalan menuju masjid untuk salat asar secara berjamaah, inilah cara salat yang paling disukai oleh Allah. Itu cara yang telah dituntun oleh baginda Rasulullah SAW sebagai kekasihnya. Dan kita patut berselawat kepada beliau, kepada Rasulullah SAW yang telah membina kita, sehingga kita hari ini menjadi orang yang beriman, yang bertakwa, yang berilmu pengetahuan serta berakhlak yang mulia. Bapak dan Ibu sedang di mahsyar yang dirahmati Allah, waktu ini begitu cepat berlalu. Kita sudah berada di 2018, 2017 sudah berangkat dan tak akan pernah kembali. Menangis dengan air mata saudara sekalipun dia tidak akan balik, melainkan terus dia akan berjalan dan berjalan, yang lalu akan berlalu. Dan setiap penambahan umur kita maka pasti akan dekat dengan kubur, karena kita sudah ada tanggal maut untuk tanggal malaikat maut datang menjemput kita, dipisahkan roh dengan jasad untuk dibawa ke alam yang selanjutnya, alam barzakh, alam mahsyar, alam mizan, jembatan sirat, syurga atau neraka yang terakhir. Dan Allah Subhanahu wa taala, karena itulah kita orang beriman penting sekali saling ingat mengingatkan. Fazakir fa inna zikra tanfa'ul mu'minin.
berilah peringatan, karena peringatan itu sangat bermanfaat bagi orang yang beriman. Jangan sampai lalai. Kita ini selalu dilalaikan oleh keindahan dunia. Banyak orang-orang lupa kepada Allah, sehingga Allah buat lupa kepada dirinya sendiri. Dan mereka itulah disebut dengan orang fasik. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala menyampaikan kepada kita selaku firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha, wahai orang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad, dan hendaklah masing-masing dirimu memperhatikan apa sih bekal persiapan untuk hari esok. Maksud hari esok, hari setelah kematian, dan kita akan dibangkitkan di alam selanjutnya. Kita boleh berpisah roh dengan jasad, tapi sesungguhnya yang diri kita asli, roh tidak akan mati. Jasad masuk ke dalam kubur, orang-orang melihat ini sudah mati, dan dia jadi tanah balik. Dari tanah datang, kembali kepada tanah. Dari tanah diciptakan makanan dalam kehidupan, dari tanah juga. Habis rezeki yang Allah berikan kepada kita, kita akan mati, masuk ke dalam tanah balik. Sedangkan roh, dia ada awal, tak pernah ada akhir. Ciptakan roh oleh Allah, ditanya, alastu bi rabbikum, apakah aku ini Tuhan kamu semua? Mereka bersaksi, qalu, jawab semuanya, bala, benar, syahidana, kami bersaksi engkau lah Tuhan kami. Jadi ini iman si roh ini betul-betul sahih, bersaksi bahwa Allah Tuhan. Dan roh inilah masuk ke dalam rahim ibunda kita semua, dan akhirnya dilahirkan, telah bersatu roh dengan jasad, dilahirkan ke muka bumi ini. Tentu semua bayi menangis, semua kita menangis, kecuali yang nggak bisa punya suara. Tapi yang ada suara menangis. Dan sementara tangisan ini, kata ulama, takut lalai dalam kehidupan dunia, sehingga rusaknya iman, sesat, tak bisa masuk lagi ke syurga, melainkan ke dalam neraka. Padahal Nabi Adam kita dulu dari syurga, karena kesalahan, dosa, satu saja dosa, melanggar perintah Allah, dilanggari aturan Allah. Maka kedua-duanya dengan istrinya, itu Siti Hawa, dilemparkan ke dunia ini, minta ampun kepada Allah. Akhirnya juga diampuni, lahirlah anak cucu Adam ini kita semua. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita masa dunia ini diminta oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk buat bekal amal. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa, berbekallah, sebaik-baik bekal adalah takwa. Wattaqun ya ulil albab, bertakwalah kepadaku hai orang-orang yang berakal. Bekal kita yang minta Allah adalah takwa. Nah, karena itu hadirin mulia, diulangi tadi, wattaqullah, bertakwalah kepadaku. Disuruh oleh Allah takwa. Wahai orang beriman, bertakwalah kepada Allah. Orang beriman sudah ada iman, perlu peningkatan kualitas menjadi takwa. Orang takwa pasti sudah beriman. Orang beriman belum tentu dia dapat derajat takwa, karena dia memiliki beberapa sifat, barulah diakui dia sebagai orang yang bertakwa, orang muttaqin. Karena peringkat yang terakhir, yang tertinggi adalah takwa. Awal ucapkan dua kalimat syahadat, dia sudah Islam, Muslim. Kemudian dia tunaikan seluruh hak. Yang ada kalimah diucapkan, la ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang disembah melainkan Allah. Seluruh perintah Allah ditaati, dan ikut cara Rasulullah SAW, dan larangannya ditinggalkan. Barulah dikatakan sebagai orang mukmin, peringkat kedua. Dan orang mukmin ini tingkat lagi, menjadi orang muhsin, orang berbuat ihsan,
bukan hanya kepada Sang Pencipta Khalik itu Allah Subhanahu wa taala, juga kepada sesama makhluk. Maka dikatakan orang muhsin, orang berbuat ihsan, orang yang berbuat kebajikan. Kalau kita salat ini, kita berubudiyah kepada Allah, buat ihsan kepada Allah, berakhlak kita kepada Allah. Allah kita berikan kepada kita kehidupan, rezeki, kesehatan, kemuliaan, Masya Allah. Masihkah kita semua tidak mau berterima kasih kepadanya? Tentu orang-orang beriman dia sadar, saya harus berterima kasih kepada Allah, bersyukur kepadanya melalui amal ibadah. Dan Allah Subhanahu wa taala baru peringkat yang di atasnya, yaitu mukhlis. Orang yang telah berbuat ihsan, kalau dia tidak semata-mata cari ridha Allah, belum naik peringkat mukhlis. Baru mukhlis ini dapat dicapai apabila dia berbuat secara ikhlas, semata-mata cari ridha Allah. Kita tidak tahu orang lain ikhlas. Kadang-kadang kita pun tak sadar kita sedang riya. Riya lawan daripada ikhlas, malah dikatakan syirik. Man shalla yurai faqad asyraka. Barang siapa yang berbuat atau melaksanakan salat itu dilihat orang, riya, sungguh kamu telah berbuat syirik. Wa man saddaqa yurai faqad asyraka. Barang siapa yang bersedekah untuk dilihat orang, untuk dapat sanjungan, sungguh kamu telah berbuat syirik. Man sama yurai faqad asyraka. Barang siapa yang berpuasa untuk dilihat orang, sungguh kamu telah berbuat syirik. Maka karena itu hadirin mulia, untuk dapat derajat mukhlis, kita harus buat amal semata-mata dilihat supaya diridai oleh Allah, mendapatkan keridaan Allah, bukan untuk dapat ridanya makhluk Allah Subhanahu wa taala, dapat sanjungan dan pujian. Nah, tanda-tanda orang ikhlas kata Rasulullah SAW adalah dia istiqamah dalam amal. Apakah dipuji, dicaci, tidak menjadi masalah baginya. Yang saya cari juga Allah, bukan manusia. Kadang-kala berbuat baik pun dipuji, ya dicaci. Nah, karena itu hadirin mulia, ujian Allah SWT dalam perkara keikhlasan ini, istiqamah dalam amal. Kemudian baru dapat muttaqin. Yang terakhir adalah apabila dia beramal, ya, muttaqin berbuat ihsan kepada Allah, berbuat ihsan kepada manusia, tapi dia memiliki, ya, akhlak yang tinggi.